Selamat pagi, semoga makin bahagia karena mendekati libur. Ini tugas akhir semester kita pada mata kuliah wawasan pendidikan. Tugas akhir semester ini adalah mengganti ujian akhir semester. Dan ini merupakan tugas terstruktur dalam bentuk makalah terapan. Jadi makalah terapan yang topik permasalahannya dinilai cukup signifikan dalam tataran makro. Tataran makro itu berarti tataran organisasi atau satuan pendidikan, ya, lebih besar. Ya. Misalnya tren evaluasi. Seperti apa tren evaluasi? Karena saya ambil ini karena kita baru minggu lalu membahas ini, ya. Tren evaluasi, misalnya Indonesia dalam tren evaluasi PISA. Itu kan kelihatannya kemarin kita bahas, ya, itu dari tahun ke tahun naik hanya sedikit kemudian turun lagi kembali, dan itu bagaimana kaitannya dengan performansi siswa yang ada. Kalau kita lihat permasalahan tren evaluasi, apakah juga ada kaitannya dengan performansi siswa atau kompetensi guru? Performansi siswa tentu saja kita bisa lihat dari sisi tidak hanya akademik, performansi akademik, tapi kita juga bisa lihat dari sisi performansi sosial emosional. Misalnya kita banyak lihat para siswa yang tidak mampu untuk mengembangkan kemampuan relasi, tidak mampu mengatasi tantangan yang dihadapi, sehingga akhirnya jatuh di dalam perilaku-perilaku yang buruk, misalnya membuli, begal, bahkan membunuh, ya, seperti kejadian yang sering kita lihat di Bekasi. Tapi mungkin di tempat-tempat lain Indonesia mungkin ada saja, tetapi kita tidak terekspos. Atau kejadian yang terjadi di Madura misalnya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, ya, guru akhirnya meninggal setelah dianiaya oleh siswa yang ditegurnya pada saat di dalam kelas. Ini kan menunjukkan bahwa siswa tidak menunjukkan performansi sosial emosional yang baik, ya. Nah, ini tentu saja merupakan permasalahan-permasalahan yang cukup signifikan dalam kaitan perkuliahan ini. Kemudian atau yang kedua misalnya peran pendidikan dalam pembentukan kualitas karakter bangsa. Nah, pendidikan apakah itu hanya sekedar akademik, atau pendidikan itu juga adalah secara keseluruhan juga membantu mengembangkan siswa atau peserta didik menjadi individu yang berkembang secara utuh, tidak hanya cerdas, tetapi punya karakter, dan karakter ini memberikan nilai plus bagi perkembangan bangsa. Dan ini tentu saja perlu dengan sengaja pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal, atau informal, bersinergi untuk memastikan bahwa kualitas karakter itu terbentuk, ya. Karena pendidikan tanpa karakter itu akan berbahaya, karena kita akan melihat banyak orang melakukan pelanggaran etik. Kalau dia sudah bekerja, maka dia akan melakukan pelanggaran jabatan, misalnya memanfaatkan jabatan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar seperti korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Nah, ini merupakan hal-hal yang akan mempengaruhi bangsa ini. Apakah bangsa ini akan maju atau tidak, karakter merupakan hal yang penting seperti itu. Kalau tidak, maka bangsa ini, negara ini perlu mempersiapkan seperangkat lembaga yang bisa mengawasi perilaku-perilaku yang negatif dari bangsa ini. Dan itu merugikannya
karena perlu ada lembaga perlindungan, lembaga penjaminan segala macam, karena banyak orang melakukan cheating seperti itu. Bahkan saat mahasiswa itu banyak melakukan cheating dengan mengcopy tugas-tugas yang ada dan hanya mengubah dengan menggunakan yang namanya paraphrase seperti itu. Dan ini akan berbahaya sekali, ya, menunjukkan bahwa siswa atau mahasiswa tidak pernah berpikir untuk apa yang dia lakukan. Dia hanya mengcopy, ya, copy and paste, dan ini merupakan kualitas karakter yang paling buruk, ya, membuat bangsa kita tidak mampu berkompetisi dengan bangsa yang lain. Ini adalah hal-hal yang perlu dipahami dan kita perlu menganalisis dan memberikan kira-kira bagaimana pemecahannya, ya. Kemudian ada mungkin judul seperti ini, LGBT, siswa LGBT atau mahasiswa LGBT. Nah, pro kontra mungkin, ya. Nah, apakah itu suatu HAM yang harus kita dukung atau apa? Sesuatu yang kita anggap penyimpangan karena berdasarkan misalnya budaya, berdasarkan belief, atau berdasarkan scientific gitu, ya. Misalnya di bidang medis, apakah mereka betul itu ada siswa LGBT atau itu sudah penyimpangan, berarti perlu diluruskan kembali. Dan dan mungkin terserah Bapak Ibu mau mengembangkan topik-topik apa. Nah, tetapi permasalahan yang ditampilkan ini harus dilakukan secara utuh, dimulai dari penemuan masalah itu. Masalah itu ada atau tidak? Mungkin kita menemukan dari sumber-sumber di media massa bahwa ada kasus-kasus seperti ini. Nah, kemudian kita menganalisis, ya, misalnya tentang siswa LGBT, kita analisis permasalahan ini. Ternyata siswa LGBT itu karena orang tuanya menyediakan misalnya di rumah akses digital yang terhubung internet, sehingga banyak anak-anak sekarang misalnya melihat tayangan-tayangan dari Jepang yang dimana mereka mempromosikan LGBT secara terselubung. Nah, kemudian itu satu. Kedua, mungkin siswa LGBT ini punya orang tua yang bekerja dua-duanya dan tidak punya waktu yang cukup untuk berinteraksi sama anaknya, dan tidak punya kesempatan memeriksa apa sebenarnya yang anaknya lihat, sehingga apa yang anak lihat tidak pernah terevaluasi dengan baik, terlewatkan begitu saja. Dan anak-anak ini kalau sudah berangkat remaja, dan itu membuat mereka sudah berubah demikian jauhnya, sehingga perlu anak-anak ini akan diapakan, gitu, ya? Apakah akan diperkuat, diterima dia sebagai LGBT, ataukah dia perlu dikembalikan menjadi pribadi yang sebelumnya? Nah, itu tentu saja seperti apa caranya. Nah, itu berbicara gagasan pemecahannya. Meskipun nanti tentu kita tidak sampai melaksanakannya, ya. Jadi makalah ini dimulai dari penemuan, analisis permasalahan, serta gagasan pemecahannya. Nah, apabila digarap dengan baik, topik makalah terapan menjadi bakal penelitian untuk disertasi, ya, karena kita sudah bermain-main bagaimana menemukan masalah, kemudian kita analisis dan kita memecahkan masalah itu. Dan tugas ini sebagai pengganti ujian akhir semester. Oke. Nah, adapun penilaiannya, topik penilaian akhir dengan skala 0-4 untuk seluruh perkuliahan, aktivitas perkuliahan kita, bahwa nilai 4 adalah dalam pembelajaran, hasil pembelajaran terdapat indikasi misalnya nyaris tidak memerlukan koreksi dari dosen berkenaan dengan pemahaman materi mata kuliah. Jadi misalnya dalam makalah, kalau makalah yang kita tulis itu cukup bagus, tidak ada kesalahan-kesalahan dalam konsep,
Terus dari segi bahasa cukup sempurna, maka itu punya indikator-indikator nilai 4 sempurna ya. Dan apa yang ditulis bukan memindahkan isi buku, bukan memindahkan isinya artikel jurnal, tetapi kalau kita mengutip kemudian kita menulis kembali dengan bahasa kita dan dikaitkan dengan gagasan-gagasannya kita ingin tampilkan di dalam makalah ini, sehingga tidak terkesan makalahnya itu hanya berisi kutipan dan kutipan saja. Kita memerlukan kutipan, sitasi, tetapi kita bukan memindahkan isinya, sehingga makalahnya isinya itu bahasanya itu tidak menunjukkan elaborasi yang merefleksikan kemampuan berpikir secara mandiri, kemampuan berpikir secara kreatif, ya seperti itu. Nah, nilai di bawah